Frater Kapal, dan kali ini kita akan Q&A lagi tapi narasumbernya ini, jadi dia ini wes kayak biasa guys, hampir keceplosan, biarkan nanti kenalan sendiri lah. Jadi seperti itu, kita akan Q&A lagi. BTW terima kasih yang udah tanya-tanya. Oke, kita langsung ke videonya guys. Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi dengan Frater Kapal. Jadi minggu yang lalu itu sudah diajukan tempat-tempat untuk bertanya di IG, di Facebook. Terima kasih karena teman-teman udah pada berpartisipasi untuk memberi pertanyaan, dan pertanyaan bagus-bagus. Untuk malam ini itu narasumbernya itu khusus, mantap sekali. Oke, inilah narasumber kita pada malam hari ini. Silahkan perkenalkan. Nama saya Chanel, saya calon imam untuk Uskupan Agung Palembang tingkat 5. Jadi Frater ini ya sebentar lagi mau lulus sebenarnya. Gitu guys. Baiklah. Oh ya, asal dari mana? Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, bapak dari Larangtuka, dan ibu dari Malaka, sebuah daerah yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Jauh sekali, mantap. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Frater, berapa lama pendidikan untuk calon imam diocesan dari seminari tinggi hingga jadi romo? Seumur hidup. Pendidikan untuk menjadi seorang imam dimulai dari seminari menengah atau setara SMA. Kalau SMA biasa itu biasanya berlangsung selama 3 tahun. Kalau mereka yang mempersiapkan diri untuk menjadi imam biasanya diproses selama 4 tahun. Sama seperti seminari menengah di Palembang, itu diawali dari kelas gramatikal, terus masuk kelas sintaksis, terus poesis, lalu pada retorika. Kalau di Nusa Tenggara Timur, alma mater saya di Seminari Santa Maria Mokatalaga itu diawali dengan kelas peralihan A. Kelas peralihan lah pada umumnya, kelas peralihan, terus kelas 1, 2, dan kelas 3. Jadi kami berlangsung selama 4 tahun. Setelah dari seminari menengah, kita lalu memutuskan untuk ke jenjang lebih lanjut atau jenjang lebih tinggi. Kita masuk pada tahun orientasi rohani. Di tahun orientasi rohani kita lebih berproses pada bidang-bidang kerohanian. Karena menjadi imam tanpa rohani yang kuat itu namanya penipuan. Namanya kosong. Terus setelah dari orientasi rohani kita masuk pada seminari tinggi. Seminari tinggi itu yang lebih ditekankan itu adalah ilmu pengetahuan, tetapi tidak juga mengesampingkan hal-hal rohani. Jadi antara ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bersifat rohani harus memiliki keseimbangan, sehingga perjalanan menjadi seorang imam itu tidak hanya saja menekankan hal-hal rohani, tetapi juga lebih juga pada hal-hal yang bersifat akademi, ilmu pengetahuan. Setelah di seminari tinggi itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu para frater mengenyam pendidikan strata S1. Itu lebih pada fakultas filsafat. Para frater di situ ditempa untuk belajar filsafat agar ketika nanti menjadi imam, para frater sudah dibekali dengan ilmu-ilmu filsafat agar ketika masuk dan berjumpa dengan umat, mereka dapat berbaur dengan umat, bercerita, lalu masuk pada pengalaman-pengalaman umat. Lalu ketika umat ada masalah, mereka dapat dengan bijaksana untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh umat. Lalu setelah memperoleh gelar sarjana, para frater itu diberikan kesempatan untuk hidup secara nyata dan bersama dengan umat di luar dari tembok seminari, yaitu pada masa tahun orientasi pastoral. Dalam tahun orientasi pastoral, para frater itu tinggal bersama dengan umat selama kurang lebih 10 bulan. 10 bulan dari 10 bulan itu, dan ditempatkan ke paroki-paroki pada paroki-paroki di keuskupan dari mana frater itu berasal. Misalkan seperti saya kemarin berasal dari Uskupan Agung Palembang. Saya menjalani masa tahun orientasi pastoral saya kurang lebih 10 bulan di Uskupan Agung Palembang di komunitas Santo
Stefanus Palembang, Paroki Santo Stefanus Palembang, dengan berkarya di Yayasan Sosial Pansos Podronoyo. Di situ kita diharapkan agar dapat dekat dengan umat melalui setiap karya-karya pelayanan kita. Karena kita harus mulai belajar untuk membaktikan diri, bukan saja kepada gereja tetapi juga kepada NKRI. Melayani dengan total, melayani dengan sepenuh hati. Lalu setelah kita diperkenankan untuk menjalani masa tahun orientasi pastoral dan kita dinyatakan lulus dengan menerima rekomendasi dari pastor pendamping kita selama masa tahun orientasi pastoral tersebut, lalu kita kembali lagi ke seminari tinggi. Untuk apa? Untuk lagi belajar teologi selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun belajar teologi, karena menurut aturannya dalam kitab hukum kanonik itu para frater yang harus menerima ketika menerima tabisan imamat kiranya sudah menguasai dua ilmu pengetahuan ini, filsafat dan teologi. Ya, setelah sampai pada seminari tinggi lagi, para frater lalu mengenyam ilmu teologi. Setelah dinyatakan lulus dengan dinamika yang harus dilalui selama proses pembelajaran teologi itu, para frater kembali lagi diutus untuk melakukan karya pastoral atau persiapan pastoral yang lebih dikenal dengan penpas. Kita kembali tinggal lagi bersama dengan umat sampai pada akhirnya kita sendiri untuk memutuskan mau ditabiskan atau tidak ditabiskan. Ini pun tidak terlepas dari campur tangan pastor-pastor yang dipilih oleh Bapak Uskup untuk mendampingi kita selama masa penpas. Jadi di masa penpas tuh para frater langsung mempersiapkan diri dan membuat berbagai refleksi-refleksi yang menguatkan, ya, bukan menjatuhkan lagi panggilan kita sendiri. Jadi sudah harus mantap ketika sudah sampai pada medan penpas, persiapan pastoral itu sendiri. Setelah itu mungkin kurang lebih 6 bulan, ketika sudah merasa yakin, para frater disuruh untuk membuat lamaran untuk ditabiskan. Tabisan pertama dalam gereja Katolik itu adalah tabisan diakon. Tabisan diakon. Ya, setelah tabisan diakon itu sendiri sudah masuk dalam kelas klerikal, kelas klerikus, atau mereka pun sudah menjadi imam kelas pertama. Ya, setelah menjadi diakon setelah itu menjalani lagi masa diakonatnya setelah mungkin kurang lebih 6 bulan, mungkin kurang lebih sekitar itu 6 bulan. Setelah itu ya sampai pada puncaknya, yaitu ditabiskan menjadi seorang imam. Jadi kurang lebih yang dihitung bisa 12 tahun untuk menjadi seorang imam. Terdengar begitu lama, tetapi ketika dijalani dengan sukacita, waktu itu akan terasa begitu cepat. Oke, begitu guys. Jadi udah terjawab ya pertanyaannya ya, berapa lama? Sekitar 12 tahunan gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Keputusan apa? Para frater di masa pandemi. Ketika pertanyaan ini saya dengar, tiba-tiba otak saya flashback kembali ke belakang ke perjalanan bangsa Israel. Di masa pandemi ini pun perjalanan para frater pun seakan-akan diuji. Apakah tetap setia pada kegiatan dan rutinitas yang ada, ataukah para frater malah dibuat semakin malas dengan adanya coronavirus. Dan para frater pun tertib soal aturan, juga soal protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kenapa kami masih tetap merayakan Ekaristi? Karena kami sadar kami stay at home. Kami masih tetap dalam rumah kami sendiri. Kami jumlahnya banyak, 157, tapi kami tetap dalam komunitas kami. Jadi kegiatan tetap berjalan seperti sebelum ada corona. Misa, olahraga, kerja, belajar, studi, ya kuliah. Ya, kalau berkaitan dengan perkuliahan, memang kami tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Kami
tetap kuliahnya dari rumah dan dalam kamar masing-masing lewat Zoom. Lewat Zoom, ya media itu yang kami pakai. Karena apa kami kuliah Zoom? Karena ketika masuk dalam kampus, kegiatan kampus itu bukan hanya dari Seminari Tinggi Santo Petrus, tetapi juga ada dari konflik-konflik lain, dari kongregasi-kongregasi lain juga yang datang dari luar. Makanya kami memutuskan untuk tetap saja di komunitas tetapi dalam kamar. Jadi kegiatan tetap berjalan seperti sedia. Dan para frater juga di setiap ibadat pagi dan sore, para frater senantiasa mendoakan agar setiap orang terhindar dari wabah corona ini. Gitu. Kami juga Zoom loh, jadi ya persis juga di luar gitu. Lalu oke, begitu udah terjawab kan, kegiatan frater ya tetap berjalan seperti biasa. Hanya beberapa ada yang beda, yang ASN tadi kuliah dan lain-lain. Oke, udah terjawab fix. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak, ini satu rangkuman ini karena sejenis semua ini pertanyaannya. Pertama itu Jawab yang mana ya? Diosesan dulu atau kenapa masuk seminari? masuk seminari. Untuk menjadi orang baik, orang kuliah jawabannya. Masuk seminari, ketika orang dengar kata seminari, wah berarti tujuannya untuk menjadi imam ya. Begitupun dan demikian dengan saya. Ketika memilih untuk masuk seminari, ya semata-mata tujuan saya untuk menjadi imam. Tetapi menjadi imam itu hanya, menurut saya itu hanya sarana untuk kita lebih sarana untuk membuktikan kepada kita sendiri bahwa menjadi orang baik itu penting. Dalam hidup itu menjadi orang baik itu penting. Tetapi bukan berarti menjadi imam itu sudah yang paling baik, bukan. Banyak hal-hal baik di luar menjadi imam juga itu ada, seperti menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pembalap motor, menjadi pembalap mobil, tentara, polisi, petani, buruh lagi viral, NKRI. Ketika kita menjalankan semuanya itu dengan hati. Tapi kalau ketika orang masuk seminar, orang tahu tujuannya untuk menjadi apa. Tujuannya untuk menjadi imam keluarga. Salah lu, bukan menjadi imam keluarga. Tujuan masuk seminar itu menjadi imam Tuhan yang melayani umat gembalaannya, yang menarik semua orang untuk sampai pada keselamatan yang kekal. Menjadi imam, masuk seminar untuk menjadi imam. Nah itu, masuk seminar untuk menjadi imam. Hanya itu, titik. Tidak ada yang lain selain itu. Apa itu imam diosesan? Nah, imam diosesan adalah mereka yang ditabiskan menjadi imam untuk melayani keuskupan, di mana ia memutuskan untuk bergabung dengan keuskupan itu. Jadi dia membaktikan diri sepenuh-penuhnya untuk keuskupan yang dia layani. Inilah imam diosesan. Terus kenapa saya memilih imam diosesan ya? Karena saya mencintai keuskupan saya untuk menjadi imam diosesan, untuk melayani keuskupan yang sudah saya pilih ini, Keuskupan Agung Palembang. Karena di Palembang banyak pempek. Ya, bukan karena itu, tapi karena memang saya berani keluar dari kebudayaan saya sendiri, Nusa Tenggara Timur. Ketika masuk dan bergabung di Keuskupan Agung Palembang, banyak budaya-budaya baru yang saya jumpai, budaya Jawa, budaya Palembang itu sendiri, terus budaya Batak, lalu buat Chinese, orang Chinese ketika berdiri dengan saya, kopi dan susu. Itulah imam diosesan. Dan kenapa saya memilih menjadi imam diosesan? Karena itu saya begitu mencintai keuskupan yang saya pilih. Begitu. Itu jawabannya guys. Pesan saya untuk para kaum muda di mana saja kalian berada. Mari bergabunglah bersama kami memperkuat barisan untuk menjadi calon-calon imam diosesan yang nanti kelak akan ditabiskan menjadi imam. Kita bersama-sama melayani Tuhan di setiap zaman. Sekarang
di zaman TikTok. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Itulah sekarang yang lagi tenar, kita melayani Tuhan di segala zaman, membawa setiap orang yang kita ajari untuk sampai pada keselamatan, karena keselamatan itu inisiatif dari Tuhan, bukan kita yang kaum berjumpa ini. Kita yang kaum berjumpa ini adalah saluran untuk menyalurkan rahmat Allah itu sendiri. Dan untuk kaum muda, mari bergabung, memperkuat barisan menjadi imam, bukan saya menjadi imam, menjadi suster, menjadi bruder, menjadi apa saja dalam kehidupan intinya yang baik-baik dalam kehidupan ini. So, tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu sekarang pada keuskupan-keuskupanmu untuk kita menjadi imam. Untuk yang cewek-cewek juga jadi suster itu penting, lebih mulia. Oh, mari jadi imam, menjadi suster.